Halo, perkenalkan nama saya Inga Dwi Oktaviani, NIM 1304091300075 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal SLIMS, memasukkan atau menginsert data bibliografi atau metadata, manajemen keanggotaan, dan layanan sirkulasi melalui SLIMS. SLIMS sendiri adalah Senayan Library Management System, suatu sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka atau open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kemendikbud. Seiring berjalannya waktu, developer dari SLIMS meluncurkan berbagai versinya. Versi terbaru SLIMS saat ini adalah SLIMS versi 9 atau Boolean. Secara umum, SLIMS berfungsi untuk memudahkan pekerjaan pustakawan dan membantu pemustaka di perpustakaan. Beberapa fungsi dan manfaat dari SLIMS yaitu, pertama, penelusuran informasi. Dapat memudahkan penelusuran koleksi karena SLIMS memuat data inventaris koleksi dan dapat menampilkan cover bahan pustaka. Yang kedua, untuk menginput data atau koleksi, memudahkan dalam labeling sumber pustaka karena pada SLIMS dapat membuat barcode setelah memasukkan data buku dan pelaporan serta pembuatan data statistik koleksi perpustakaan. Selanjutnya, layanan sirkulasi. Membantu dalam sistem sirkulasi di perpustakaan yaitu kegiatan peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan memuat denda. Yang terakhir ada keanggotaan, digunakan untuk mendata anggota perpustakaan sehingga dapat langsung mencetak kartu anggota sekaligus digunakan untuk pelaporan pendataan pengunjung. Dalam SLIMS sendiri, terdapat banyak fitur yang dapat membantu pekerjaan di perpustakaan, yaitu pertama ada OPAC atau Online Public Access Catalog, yang kedua ada mode penelusuran sederhana atau Simple Search, dan tingkat lanjut atau Advanced Search. Yang ketiga, Detail Record tersedia format XML atau Extensible Markup Language untuk kebutuhan web service. Yang keempat, manajemen data bibliografi yang efisien meminimalisasi redundasi data. Yang kelima, ada sirkulasi atau manajemen keanggotaan dan inventaris koleksi. Yang keenam, dukungan pengelolaan dokumen multimedia dan dokumen digital, khusus untuk PDF dalam bentuk streaming. Yang ketujuh, ada beragam format bahasa. Yang kedelapan, dukungan modul Union Catalog Service. Yang kesembilan, member area untuk melihat koleksi sedang dipinjam oleh anggota. SLIMS versi 9 atau Boolean ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan versi sebelumnya. Kelebihan dari SLIMS versi 9 atau Boolean adalah yang pertama, penambahan bahasa Urdu, bahasa Turki, dan bahasa Rusia. Yang kedua, penambahan tema baru laman admin. Yang ketiga, ada fitur copy cataloging dengan protokol MARC SRU. Kekurangan SLIMS sendiri hanya dapat tersedia dan kompatibel pada operating system Windows, sehingga akan sedikit menyusahkan bagi pengguna selain OS Windows yang menghendaki pengunduhan aplikasi SLIM Portable yang relatif lebih mudah dan simpel untuk dioperasikan. Terima kasih. Untuk dapat mengunduh dan menginstalasi SLIMS, Anda terlebih dahulu harus membuka pada browser dan menuju pada alamat website slims.web.id. Pada website tersebut terdapat beberapa menu yang saya pergunakan pada bagian atas layar seperti About, yang berisi tentang gambaran singkat SLIM termutakhir yaitu SLIM versi 9 atau Boolean. Yang kedua ada download yang berguna untuk mengunduh SLIMS. Terdapat beberapa versi seperti versi portable yang lebih user-friendly dan praktis serta dapat diunduh pada Windows Operating System 32 bit dan 64 bit. Yang kedua ada versi source code yang dapat diunduh oleh semua operating system seperti Mac, Windows, dan Linux.
Selanjutnya, terdapat pula menu Docs yang di dalamnya berisi tutorial berbasis PDF untuk memudahkan pengguna dalam menginstal dan menggunakan Slims. Pada video kali ini, saya memilih untuk melakukan instalasi Slims edisi 9 dengan versi portable untuk Windows Operating System 64-bit. Karena saya rasa ini adalah yang relatif paling mudah dan simpel untuk digunakan oleh orang awam serta sesuai dengan versi Windows saya. Untuk mengunduh langsung menuju menu download dan memilih versi portable untuk Windows Operating System 64-bit. Setelah proses mengunduh selesai, file bereksistensi RAR tersebut perlu untuk diletakkan ke direktori C, D, atau I di laptop, kemudian klik kanan dan lakukan ekstrak here. Kemudian akan muncul file baru bernama AMD64 dan di dalamnya terdapat file HTTPD dan MariaDB. Klik keduanya dan akan muncul seperti ini. Kemudian minimize dan masuk ke Peramban. Lalu ketikkan localhost /28089 garis miring boolean. Setelah itu, untuk dapat menggunakan fitur-fitur pada Slims, terlebih dahulu Anda harus login akun sebagai admin dengan cara klik tombol member area, kemudian ganti alamat web yang bertuliskan member menjadi kata login, lalu masukkan username dan password dengan kata admin. Selanjutnya, kita akan berpindah ke bagian bibliografi. Menu bibliografi berguna untuk menampilkan dan memasukkan data-data bibliografi dari sebuah koleksi. Lalu, untuk memasukkan data bibliografi dapat dilakukan dengan langkah berikut ini. Langkah pertama adalah dengan menekan menu bibliografi. Setelah menu bibliografi terbuka, maka kita akan menekan Add New Bibliography. Hal tersebut bertujuan untuk menambahkan data bibliografi baru yang akan kita masukkan ke Slims. Selanjutnya, setelah halaman terbuka, kita akan mulai memasukkan data-data dari koleksi yang akan kita buatkan bibliografinya. Pada kolom title, kita masukkan judul koleksi. Selanjutnya, kita memasukkan data pengarang dengan menekan tombol Add Author. Setelah pop-up bar muncul, pada kolom author name kita tuliskan nama pengarang. Lalu pada kolom kedua, kita memilih opsi asal pengarang. Apakah pengarang merupakan nama pribadi, nama badan organisasi, atau konferensi? Pada kolom ketiga, kita memilih jenis pengarang. Apakah pengarang utama, pengarang kedua, atau posisi lainnya? Selanjutnya, klik Insert to Bibliography. Kolom Statement of Responsibility kita isi dengan nama penanggung jawab koleksi. Di sini dapat kita isi dengan nama pengarang utama.
Kolom edition dapat kita tuliskan bila terdapat edisi buku atau koleksi. Kolom spesifik detail info dapat diisi bila ada informasi tambahan, namun bila tidak, bisa dikosongkan. Kolom item code batch generator digunakan untuk memasukkan data nomor dan jumlah eksemplar. Hal tersebut dilakukan dengan mengeklik Add New Pattern. Setelah pop-up bar terbuka, prefix isi dengan inisial huruf. Misal P untuk perpustakaan, sufiks isi dengan inisial huruf juga. Misal B untuk buku. Pada length serial number, kita tuliskan berapa banyak angka yang ingin ditampilkan, lalu klik Save. Selanjutnya, isi pattern yang sudah dibuat. Dan pada kolom total item dapat kita isi dengan eksemplar yang dimasukkan. Pada kolom GMD, kita pilih jenis koleksi dari berbagai opsi yang disajikan. Kolom content type kita biarkan tetap non-set. Kolom media type kita biarkan tetap non-set. Kolom carrier type kita biarkan non-set. Kolom frekuensi dapat kita isi bila koleksi merupakan terbitan berkala. Namun bila bukan, dapat kita pilih not applicable. Kolom ISBN atau ISSN, kita masukkan nomor ISBN atau ISSN sesuai dengan yang tertera pada koleksi. Pada kolom publisher, kita ketikkan nama penerbit. Kolom publishing year, kita dapat tuliskan tahun terbitnya koleksi. Kolom publishing place, kita ketikkan tempat terbit dan kita tekan Add New. Kolom collection dapat kita isi dengan informasi fisik buku, yaitu jumlah halaman. Apakah terdapat ilustrasi dan tinggi buku. Dan di sini kita tuliskan sesuai dengan penulisan pada katalog. Pada kolom series title, kita isi dengan nama seri buku bila koleksi merupakan koleksi berseri. Kolom classification, kita dapat ketikkan nomor kelas klasifikasi koleksi. Kolom call number dapat kita tuliskan nomor panggil yang sudah kita buat untuk koleksi sesuai dengan katalog. Pada kolom subjek, kita tekan Add Subject. Setelah pop-up bar muncul, kita isi kolom keyword dengan subjek atau topik koleksi.
Kolom topik kita pilih opsi untuk jenis subjek dari keyword yang kita masukkan. Dan kolom primary dapat kita pilih apakah keyword merupakan primary atau additional. Bila sudah, kita klik Insert to Bibliography. Kolom language kita isi dengan bahasa di dalam koleksi. Kolom abstrak atau notes dapat kita isi dengan abstrak atau sinopsis dari koleksi, namun bisa juga kita kosongkan. Lalu pada pengaturan image, kita bisa memasukkan cover dari koleksi dengan maksimum gambar 500 KB atau pada opsi lain dapat kita ketikkan URL koleksi pada opsi download from URL. Bila koleksi merupakan koleksi digital seperti e-book atau jurnal. Kolom file attachment dapat kita isi bila koleksi merupakan koleksi digital. Bila tidak, bisa kita abaikan. Kolom related bibliodata dapat Anda isikan bila koleksi berhubungan dengan koleksi lainnya. Opsi hide in opaque dapat kita pilih apakah data biblio ingin kita tampilkan pada opaque atau kita sembunyikan. Opsi promote to homepage dapat kita pilih apakah ingin kita promosikan atau tidak. Dan pada kolom label dapat kita gunakan untuk menyematkan link yang berhubungan dengan koleksi tersebut. Setelah data sudah diisikan, maka kita tekan save. Dan dapat kita cek apakah bibliografi sudah berhasil dengan melihat halaman menu bibliografi. Pada menu membership, sebelum menambahkan anggota, terlebih dahulu Anda dapat menentukan tipe anggota dengan cara mengklik member type. Kemudian isi kolom-kolom sesuai dengan tipe anggota yang Anda inginkan. Sebelumnya, add new member type. Pada member type name, saya akan isikan dengan mahasiswa. Pada kolom loan limit, menunjukkan jumlah koleksi maksimum yang boleh dipinjam. Saya isi dengan angka 2. Loan period menunjukkan lama waktu koleksi boleh dipinjam. Biasanya 2 minggu, namun hal tersebut tergantung pada kebijakan perpustakaan. Kolom reserve digunakan untuk membooking buku, apakah perpustakaan tersebut mungkin atau tidak menggunakan fitur tersebut. Reserve limit, jika memungkinkan buku dapat direservasi, maka Anda dapat menentukan banyak koleksi yang dapat direservasi. Saya akan isi dengan 2. Membership period menunjukkan lama waktu keanggotaan aktif. Reborrow limit menunjukkan lama waktu koleksi dapat diperpanjang masa pinjamannya. Fine each day merupakan denda yang akan dibebankan pada pemustaka yang terlambat melakukan pengembalian. Sedangkan overdue grace period menunjukkan toleransi keterlambatan yang dapat perpustakaan maklumi. Lalu klik tombol save untuk menyimpan informasi yang diinginkan. Kemudian setelah berhasil menambahkan tipe anggota, selanjutnya Anda dapat menambahkan anggota dengan add new member dan mengisi kolom-kolomnya. Yang pertama, mengisi member ID. Member ID merupakan kunci utama dalam keanggotaan. Karena sebelumnya tipe anggota saya membuat
mahasiswa, maka saya akan membuat member ID dengan menggunakan NIM mahasiswa. Lalu member name, birth date, kemudian member signs, tanggal registrasi keanggotaan dibuat. Register date menunjukkan tanggal keanggotaan itu dibuat. Sama dengan member signs. Expiry date akan otomatis mengikuti member type apabila autosave dalam keadaan aktif. Institution isi sesuai dengan institusi mahasiswa tersebut. Membership type memilih tipe keanggotaan. Saya pilih mahasiswa sesuai dengan isian kolom di atas. Kemudian pilih jenis kelamin anggota. Mengisikan alamat, kode pos, personal ID number apabila dibutuhkan. Isi phone number, fax number, dan personal ID number. Kolom notes untuk memberikan catatan tertentu. Isi apabila diperlukan. Apabila tidak, boleh dikosongi. Pending membership, pilihan untuk menunda keanggotaan dalam status aktif. Kemudian mengisi foto apabila ada. Kemudian isi email, password, dan mengonfirmasi password. Simpan data tersebut dan Anda dapat melihat daftar anggota yang sudah aktif. Apabila terjadi kesalahan atau perubahan, Anda dapat menyuntingnya dengan mengakses ikon pensil yang tertera. Pada tampilan mulai transaksi, kita akan dijumpai dengan kolom isi ID anggota. Untuk meminjam koleksi, langkah-langkahnya adalah: 1. Kita masukkan ID anggota.
Kemudian klik mulai transaksi. Selanjutnya, kita memasukkan kode eksemplar. Setelah kita memasukkan kode eksemplar, lalu tersedia daftar pinjaman yang di dalamnya berisi kode eksemplar, judul, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu klik selesai transaksi. Koleksi sudah dapat dipinjam. Untuk pengembalian koleksi, kita dapat menggunakan pada menu pengembalian kilat atau quick return. Langkah-langkahnya adalah memasukkan ID eksemplar koleksi yang dipinjam, lalu klik kembali atau return. Setelah kembali, kita didapatkan tampilan berupa keterangan koleksi yang telah dikembalikan. Jika sudah, berarti koleksi tersebut sudah berhasil kita kembalikan. Itulah penjelasan saya mengenai informasi umum Slims, bagaimana cara menginstal Slims melalui website resmi Slims, dan bagaimana cara menggunakan beberapa fitur yang disediakan oleh Slims seperti menu bibliografi, menu membership, dan menu sirkulasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.